Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman galau? Galau. Kamu galau? Galau ke galau kita salawatan yuk. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah. ala Yasin Habibillah. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin yang baik hati, saya perwakilan dari Yasmida SMP Islami Tahul Huda. Semuanya salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini masih dalam memperingati Hari Santri Nasional. Hari ini tentu membuat kita teringat pada para ulama dan santri pendahulu, pejuang agama dan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kehormatan tanah air Indonesia. Dengan semangat keikhlasan dan keberanian, para santri dan ulama terus berjuang melawan penjajah, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan ilmu, doa, dan perjuangan moral. Mereka tidak gentar menghadapi tekanan dan ancaman karena mereka mempunyai keyakinan satu, hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Semangat inilah yang kini kita lanjutkan dalam lomba pidato Hari Santri Nasional sebagai wujud meneladani perjuangan mereka, berjuang dengan kata, dengan ilmu, dan dengan semangat keislaman untuk membangun bangsa. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita berpikir mengapa Islam masih tetap tegak sampai hari ini meski zaman terus berubah dan tantangan terus datang? Ada yang tahu nggak jawabannya? Enggak. Jawabannya sederhana, karena masih ada para ulama. Mereka adalah penerus tugas para nabi, penjaga kemurnian ilmu, dan pembimbing umat di tengah gelombang zaman. Mereka bukan sekedar pengajar, tetapi penjaga moral, pembimbing hati, dan penerang jalan umat. Kalau kita lihat sejarah, bangsa ini berlahir dari tangan-tangan ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan banyak ulama lain berdiri di garda depan perjuangan kemerdekaan. Mereka berjuang dengan ilmu, bukan dengan kebencian, dengan nasihat, bukan dengan amarah. Saudara-saudaraku, meneladani ulama berarti meneladani ilmu akhlak dan keberanian. Coba kita ingat kisah Imam Al-Ghazali. Ketika dunia Islam terpecah karena ilmu yang kehilangan ruh, beliau menulis Ihya Ulumuddin, kitab yang menghidupkan kembali hubungan antara ilmu dan akhlak. Atau lihat Imam Syafi'i. Santriwati tahu siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sangat cerdas tetap rendah hati. Beliau berkata, pendapatku benar, tetapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, tetapi bisa jadi benar. Betapa besar jiwa seorang ulama yang mampu menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Kalau kita ingin bangsa ini maju, kita harus mulai meneladani sifat-sifat ulama, jujur, berilmu, rendah hati, dan berani menegakkan kebenaran. Karena bangsa ini tidak akan kuasai dengan teknologi atau kekayaan, tetapi
tetapi dengan moral dan keimanan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengingatkan bahwa ilmu dan iman adalah dua tiang yang menegakkan peradaban, dan ulama adalah sosok yang menyatukan keduanya. Namun hadirin sekalian, mari jujur, zaman sekarang banyak orang pintar tetapi tidak semua beradab. Ada yang hafal ayat tetapi tak paham makna, ada yang tahu hukum tetapi lupa rasa takut kepada Allah. Inilah mengapa kita perlu kembali meneladani ulama sejati, bukan dengan pakaian atau gelar, tetapi dengan ketulusan dan akhlaknya. Izinkan saya menutup dengan kisah singkat. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan kau akan belajar?" Beliau menjawab, "Dari buaya hingga ke liang lahat." Bayangkan jika semangat ini kita tanamkan di generasi muda Indonesia, kita tidak akan mudah putus asa, tidak cepat puas, dan tidak mudah menyerah. Bangsa ini diisi oleh pemuda berilmu dan berakhlak. Karena itu akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, meneladani ulama berarti membangun bangsa dari hati dengan iman dan ilmu sebagai fondasi. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.